Oke, kembali lagi bersama saya Rifki Hazami dengan NIM saya 400403246501115. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Ini yang keempat ya tulis saya. Perhitungan IVL atau arus penuh. Langkah-langkah perhitungannya adalah tujuannya untuk dilakukannya perhitungan adalah untuk menentukan arus nominal nih motor motor arus penuh sebagai dasar sizing komponen. Rumus dasarnya bisa kalian lihat sendiri seperti ini dengan keterangan P adalah daya motor atau watt, V-nya ini adalah tegangan volt, U-nya ini efisiensi motor, dan cos-nya ini faktor daya. Oke, contohnya, contoh motor 3 fasa 5 HP yang diketahui terus 380 volt dengan nilai 0,9 dan cos-nya adalah 0,85. Jadi perhitungannya seperti ini. Berarti 5-nya ini dengan P-nya ini 5 kali 746 per akar akar 3 dikali voltnya tadi berapa? 380, ya kan? Dengan nilai tadi 0,9 dikali 0,85 kosnya sama dengan 7,9 ampere. Jangan lupa untuk satuannya ya, ampere. Nah, contoh pemilihan komponennya itu MCB atau miniatur circuit breaker. Yang pertama itu pilih arus nominalnya itu 125% dari arus darinya. Contoh 7,9 ampere dikali 1,25 sama dengan 9,9 ampere. Itu yang menggunakan MCB 10A ya. Kabelnya pilih luas penampang kabel sesuai arus kerjanya. Ya, ini ya, seperti ini ya, sesuai arus kerjanya dan faktor keamanan. Contoh, ini contohnya seperti ini, gunakan kabel 1,5 mm kubik dengan kapasitas 10A. Ini kan kita memakai 10 MCB 10A kan. Kontaktornya, pilih kapasitas arus 1,2 dikurang 1,5 dikali IPL-nya. Contoh, gunakan kontaktor 10 kurang 12 ampere. Seperti ini, kalian bisa lihat. Terus overload relay atau OLR itu pilih settingan 0,9 dikurangi 1, dikurangi 1 dikali IPL-nya contohnya seperti 7 sampai 8 ampere. Tuh. Oke, tujuan dilakukan sizing komponennya itu untuk menghemat arus start motor besar ya. Saat start, arus turun menjadi sepertiga arus normal. Kontaktor yang dibutuhkan ada tiga. Satu kontaktor utama, kontaktor start, sama kontaktor delta. Oke, ini ya, di start sama di delta. Overload relay diletakkan di jalur utama. Untuk kabel start dan delta disesuaikan dengan arus masing-masing jalurnya. Penggunaan cheat sheet sizing. Pertama, tentukan daya motor. Lihat pada nameplate motor, misal 5 HP per 3,7 kilowatt gitu kan. Terus yang kedua, cari data pada cheat sheet-nya. Kita bisa lihat nih cheat sheet. Ini contoh cheat sheet sizing motor listrik 3 fasa 380 volt. Seperti ini ya. Ini kita bisa lihat. Nah, terus yang ketiga, sesuaikan dengan sistem tegangan. Sistem tegangannya yang mana? Nah, ini misal pilih baris sesuai sistem satu fasa gitu kan. 220 volt contohnya atau 3 fasa 380 volt gitu. Gunakan data langsung dari tabel. Misal motor 5 HP ini MCB ya terus 10A kabelnya 1,5 mm kubik terus kontaktornya 12A terus overload relay itu 7 sampai 8 ampere. Terus lakukan penyesuaian seperlunya gitu. Jika kondisi berat atau suhu tinggi, jarak kabelnya itu harus panjang. Terus sama naikkan satu tingkat ukuran supaya untuk menjaga-jaga ada ya seperti error atau segala macamnya nanti supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Terus kesimpulan dan tips dalam mendesain sistem kontrol motor listrik. Kesimpulannya
pertama itu perhitungan dan sizing komponen sangat penting untuk memastikan sistem kontrol motornya itu bekerja yang aman, efisien dan handal gitu. Terus yang kedua, penentuan arus nominal atau IVL ini menjadi dasar utama dalam memilih MCB, kabel kontaktor, dan overload relay. Dan yang ketiga, penggunaan CC sizing ini mempercepat proses pemilihan komponen tanpa menghitung-hitung manual gitu. Jadi kita kalau misalnya kita udah mempunyai CC sizing ini, kita jadi tahu, oh udahlah kita sudah punya patokan ketika dengan daya motor segini kita menggunakannya yang seperti apa gitu kan. Tuh bisa kalian lihat sendiri. Dan yang keempat, itu desain sistem harus memperhatikan beban kerjanya, kondisi lingkungannya juga, dan standar keamanannya atau SNI-nya gitu. Jadi kita harus memperhatikan seluruh lingkup lah, bagaimana beban kerjanya seperti apa, terus kondisi lingkungannya aman atau enggaknya. Misal di lingkungan itu banyak apa benda-benda yang bisa eh, benda-benda konduktor yang bisa mengalirkan listrik atau seperti apa, dan standar keamanan kita juga harus misalnya menggunakan sarung tangan supaya nggak gampang kesetrum atau segala macamnya. Jadi kita harus memerhatikan segala aspek yang ada juga gitu. Terus tips mendesain sistemnya juga gunakan komponen dengan rating arus 10 sampai 25% di atas arus nominal motornya. Yang kedua, pilihlah MCB, kabel dan kontaktor sesuai dengan standar pabrikan dan kondisi bebannya gitu. Jadi jangan asal-asal memilih itu ya. Kalau misalnya kita asal-asal memilih, nanti tiba-tiba hal yang terjadi tidak diinginkan walaupun kita sudah memiliki standar keamanan, kan tidak menutup kemungkinan juga gitu kan. Terus ada pasang proteksi ganda. Ini MCB untuk eh, hubung singkat OLR atau overload relay untuk beban lebih gitu. Terus perhatikan panjang dan ukuran kabelnya untuk menghindari drop tegangan. Soalnya panjang dan ukuran kabel itu sangat mempengaruhi untuk aliran listrik. Misal kalau yang besar, kita menggunakan kabel yang kecil dan tipis dan pendek juga, itu akan mengakibatkan eh, meledaknya listrik gitu. Jadi kalau kita menggunakannya yang besar, dia memiliki istilahnya kita ditaruh di tempat ruangan sempit. Nah itu kita kan kayak nggak apa ya namanya, nggak nggak suka lah. Walaupun udah beradaptasi berulang kali, kalau tempatnya sempit juga nggak enak gitu untuk ditempatin. Maka sama juga seperti listrik, ketika ruangannya dia kecil, dia akan istilahnya meledak lah, mengamuk. Jadi kita harus memperhatikan juga kabelnya. Itu terus ada dokumentasi hasil perhitungan dan melakukan uji coba sistem sebelum operasional. Nah, itu dokumentasinya itu harus ya. Itu tuh wajib ya bagi kalian untuk melakukan uji coba gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada itu kita mau mau berlandaskan apa kalau misalnya ini benar atau salahnya gitu kan. Jadi kita mempunyai foto dari hasil dokumentasi ya apa yang kita sudah lakukan uji cobanya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa terus support saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. See you.